Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas struktur aljabar. Kemarin kita sudah bahas order ya. Beberapa di forumnya sudah ada yang saya respon kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar subgroup, grup bagian. Jadi kalau di himpunan kita ada namanya himpunan bagian. Nah, karena grup itu juga termasuk himpunan yang dilengkapi dengan operasi biner, sehingga kita akan juga belajar terkait himpunan bagiannya. Apakah himpunan bagiannya itu ada yang masih mempunyai sifat yang sama dengan si grup gitu. Nah, kalau jawabannya iya, maka kita katakan dia subgroup. Jadi di sini kita punya definisi subgroup, yaitu kita punya grup dulu pastinya, grup G. Kemudian ada H itu subset dari G. Dengan H-nya tentunya tidak kosong. Nah, tidak kosong ini biasanya jaminannya ya paling enggak minimal ada elemen identitas di sana. Nah, himpunan H disebut subgroup dari G jika H dengan operasi yang sama dengan G itu juga merupakan grup. Jadi di sini dari definisi ini, jika kita mau menunjukkan suatu subset dari grup itu subgrup, maka kita harus menunjukkan memenuhi semua aksioma grup kemarin, yaitu yang pertama asosiatif, terdapat elemen identitas, setiap elemennya mempunyai inverse, tiga ya, sorry. Yang satu tadi operasi biner, karena di sini operasinya sama dengan G. G itu sudah grup, otomatis dia biner juga. Nah, sebagai contoh di sini, kita punya Z. Artis kita adalah Z dengan operasi jumlah. Kita tahu bahwa dia grup abelian, kalau mau lebih detailnya. Nah, ketika kita punya himpunan bilangan genap gitu ya, 2Z. 2Z adalah subset dari Z gitu kan. Nah, 2Z kita tahu bahwa dia tidak kosong. Ya karena bilangan genap kita tahu banyak elemennya gitu kan. Jelas dia tidak kosong. Nah, pertama kita sudah menunjukkan di sini dia tidak kosong, 2Z tidak kosong. Kemudian ini subsetnya, 2Z itu subset dari Z. Kemudian berarti untuk asosiatif itu karena dia subset dari Z ini, Z bersifat asosiatif, otomatis yang di dalamnya, himpunan di dalamnya ini, pasti, atau himpunan yang termuat dalam Z pasti juga bersifat asosiatif. Kemudian setelah asosiatif, elemen identitas. Nah, elemen identitasnya kita punya 0 di sini. Kemudian inverse setiap elemen ada. Jadi misalkan kita ambil sebarang elemen di 2Z, bentuknya di sini 2N, maka kita punya min 2N. Nah, karena kita sudah menunjukkan dia memenuhi semua aksioma grup, maka kita bisa simpulkan bahwa 2Z adalah subgrup dari Z. Nah, secara umum, kita tidak hanya punya 2Z, tapi KZ. Nah, secara umum KZ ini kan juga subset dari si Z. Nah, dia juga ternyata subgrup dari Z.
Ada contoh lagi, himpunan A. Himpunan A ini himpunan apa? Bilangan Gasal ya. A-nya jelas tidak kosong karena kita punya 0, 1, 3, 5, dan seterusnya. Dan A juga subset dari Z. Tetapi dia gagal aksioma grupnya di elemen identitas. Dia tidak ada elemen identitas. Karena gagal satu aksioma saja, ya berarti menggagalkan grupnya ini. Jadi A itu bukan subgrup Z. Jadi sama seperti grup kemarin, kalau dia bukan grup, ya langsung aja tembak dia gagalnya di mana. Boleh seperti itu. Gagalnya di aksioma yang mana. Oke, contoh lain kita kemarin juga sudah bahas bahwa Z itu Z subset dari Q, subset dari Q itu subset dari R itu subset dari C gitu ya. Nah, semuanya dengan operasi yang sama penjumlahan merupakan grup. Nah, karena semuanya merupakan grup dengan operasi yang sama, berarti kita bisa menyebutkan bahwa Z itu subgrup dari Q, Q-nya subgrup dari R subgrup dari C. Notasinya, belum disebutkan di sini. Oke, nanti. Nah, kemudian ada lagi contoh lain. Kita punya R star di sini. R star itu maknanya di sini, di kasus ini, di contoh ini, himpunan bilangan real tanpa 0. Nah, ini berarti pastinya dia subset dari subset dari R. Akan tetapi R star dengan operasi jumlah bukan subgroup. Kenapa? Ya karena dia tidak tertutup di sini. Jadi sebagai counter example-nya, kita ambil 2 dan min 2, sama-sama dia ada di R star. Akan tetapi ketika dijumlah, dia hasilnya 0. Nah, 0 ini bukan elemen di R star. Jadi, R star ini bukan subgroup dari R dalam kasus ini. Yang ketiga, kita punya bilangan rasional positif dengan operasi perkalian. Tentunya dia bukan subgroup dari R dengan operasi jumlah, ya karena operasinya berbeda. Karena tadi kan syaratnya dia subgroup itu dengan operasi yang sama. Contoh berikutnya, kita punya Z modulo. Z modulo Z4 berarti isinya 0, 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, 2 sampai 3 ya. Dia merupakan grup. Nah, subgrupnya diperoleh ini 02. 02 ini subgrup dari Z4. Kenapa ya? Karena dia memenuhi semua aksioma di grup. Oke, binernya pasti gitu kan. 0 tambah 2 di Z4 2. 2 tambah 2 di Z4 hasilnya 0. Jadi dia masih berada di 02, jadi tertutup. Yang asosiatif berarti mengikuti sifat subhimpunan. Jadi karena dia 02 ini, himpunan 02 ini subset dari Z4, ya otomatis dia bersifat asosiatif juga. Kemudian elemen identitas tentunya di sini 0. Karena 0 tambah 2 hasilnya 2, gitu ya. Kemudian setiap elemen punya inverse. 0 ya inverse-nya dirinya sendiri. 2, inverse-nya berapa dia?
Inverse-nya kan min 2. Min 2 di Z4, 2 kan? Jadi inverse-nya dirinya sendiri ini masing-masing. Kemudian sudah ya inverse. Nah, jadi memenuhi semua aksioma grup sehingga kita namakan dia subgrup dari Z4. Kemudian di sini ada contoh matrik. Himpunan matrik 2 kali 2 atas bilangan rasional dengan syarat AD-nya tidak sama dengan 0. Jadi di sini AD-nya tidak sama dengan 0. Loh, sebentar. Ini kok nggak nyampe ya? Waduh. N-nya A, B, C, itu pasti elemennya Q juga. Nah, ini nanti saya tanyakan Bu Yayu ya. Ini yang buat slide pertemuan ini PJ-nya Bu Yayu. Oke, nanti saya konfirmasi lagi karena ini kalau kita salah ketik satu aja bisa berefek juga. Nah, ini maunya subgrup atau enggak? Kalau misalkan di sini, misalkan saja ya, saya menuliskannya di sini menambahi sendiri. Ini elemen Q dengan syarat saya taruh bawah lah. Elemen Q dan AC tidak sama dengan ini yang agak susah, tidak sama dengan Q. Tidak sama dengan 0. Saya coret aja. Nah, misalkan kita punya N-nya seperti itu, ini kan jelas N-nya subset dari si M gitu ya. N-nya tidak kosong, jaminannya apa? Ya karena kita punya matriks 0. Karena matriks 0 ini memenuhi ini, ya ambil aja ABC-nya semuanya 0. 0 kan elemen di Q. Jadi 0, 0, 0 semua matriks 0 ini ada di N. Ini operasinya apa ya kira-kira? Dia AD tidak sama dengan 0. Kalau dia perkalian matrik, itu bisa gagal. Oke, anggap aja perkalian, penjumlahan. Karena dapat matriks 0 di N, maka N bukan himpunan kosong gitu ya. Dan N juga subset M. Oke, kemudian sifat asosiatif penjumlahan ya karena dia subset dari M, maka dia bersifat asosiatif. Kemudian
elemen identitas, ya matriks 0 itu ya. Inverse-nya ya berarti tinggal ngambil. Kalau misalkan kita punya diambil sebarang matrik di N, nah ini agak susah membuatnya. Matriksnya itu berarti diambil ini, A, B, 0, C, mengambilnya itu pasti kolom pertama baris kedua itu harus 0, ya karena kita mengambil elemennya di N. Gimana ya tulisnya? Agak susah di sini. Ini B, di sini 0, di sini C. Kita punya negatifnya ya, min A, min B, min C. 0 ya tetap 0 aja. Sehingga, ini misalkan saya punya matrik A, ini matrik B. 0 di sini matriks 0 ya. Oke, karena dia memenuhi semua sifat aksioma grup, maka si N ini subgrup dari M terhadap operasi penjumlahan. Nah, kalau berdasarkan definisi tadi, kita menunjukkan suatu subgrup itu harus memenuhi semua aksioma grup. Nah, di sini kita punya definisi alternatif. Kita pakai sifat. Jadi, kita punya G dengan operasi stir, dia merupakan grup. H itu subset dari G, tak kosong, sama juga. Jadi nanti kita perlu menunjukkan dia subset sekaligus tak kosong. Nah, H dengan operasi yang sama, stir, dia dikatakan subgroup dari G jika dan hanya jika AB inverse di H untuk setiap A, B di H. Nah, karena di sini jika dan hanya jika gitu ya, berarti pembuktiannya berarti harus kanan kiri, dua arah. Untuk bukti ke kanan berarti kan kita punya H itu subgroup dari G. Kita akan tunjukkan bahwa AB inverse di H. Ini kotretan buktinya, buramnya. Jadi untuk arah ke kanan, kita ambil sebarang dua elemen di H. Maka kita punya di inverse elemen H. Karena H itu grup. Oke, jadi karena kita punya H itu subgroup, berarti memenuhi semua
aksioma grup gitu ya. Sehingga ketika kita mengambil dua elemen di H, pasti dia punya inverse. Nah, kita cukup mengambil B inverse saja di sini. Kemudian karena H itu memenuhi semua aksioma grup lagi, jadi ketika kita mengalihkan atau mengoperasikan sebarang dua elemen, dia pasti ada di H juga, sifat ketertutupan. Kalau yang ini pakai sifat inverse, yang ini pakai sifat ketertutupan. Arah sebaliknya, kita hanya punya AB inverse elemen H untuk sebarang AB di H. Kita akan buktikan dari sifat ini akan memenuhi semua aksioma grup. Jadi kita perlu menunjukkan asosiatif, bersifat tertutup atau si binernya itu, kemudian terdapat elemen identitas dan punya inverse. Jadi di sini urutannya di sini tidak urut sembarang. Yang penting memenuhi semua keempat-empatnya. Jadi yang di slide ini elemen identitas dulu ya berangkatnya. Jadi kita punya A elemen H, karena di sini sudah disebutkan gitu ya. A elemen H kemudian A kali A inverse sama dengan E elemen H. Berarti ini menunjukkan bahwa ada elemen identitas di H. Yang kedua, karena tadi sudah ada E di H gitu ya, kita punya berarti E dan A. Berarti kita punya E A inverse sama dengan A inverse. Sehingga kita punya A inverse ada di H juga. Yang berikutnya ini menunjukkan sifat ketertutupannya. Kita punya AB elemen H, B inverse elemen H. Kemudian di sini A star B ini pakai kita punya ini B inverse, kita inversekan lagi. Kita punya sifatnya inverse dari suatu inverse itu akan menjadi elemennya kembali ke elemennya yang semula itu ya. Jadi kita punya AB inverse diinversekan itu juga ada di H, sehingga star itu bersifat tertutup. Sifat asosiatif berlaku karena subset tadi. H itu subhimpunan dari G. Nah, untuk menulis secara rapinya begini. Itu tadi hanya potretan. Jadi kalau kalian menjawab di ujian ya seperti ini. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Karena tadi juga sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, ini ada sifat berikutnya. Irisan dari dua subgrup. Kita punya dua subgrup H dan K. Di sini belum dikenalkan ya. Jadi ada penulisan subgrup itu gini. Seperti kurang dari tapi enggak kurang dari gimana ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin membaca di referensi lain ada ini di bab grup ya. Ini maknanya subgrup. Karena nanti kita juga akan berkenalan dengan subgrup normal, itu seperti segitiga, jadi tandanya ini akan menutup, tapi ya bukan segitiga ya nanti lah. Ini hanya just for your information aja. Nah, kita punya dua buah subgrup dari G.
maka irisannya tadi juga subgrup dari G. Di buktinya ini dibuktikan dengan sifat tadi, definisi subgrup yang ekuivalen. Jadi cukup buktikan AB inverse elemen si subgrupnya. Tidak perlu membuktikan memenuhi 4 aksioma grup. Tapi tidak salah, misalkan kalian malas dengan kurang suka dengan bukti yang ini, bisa pakai bukti yang grup. Tapi sangat jarang sih ya, karena ada yang lebih lebih sedikit, lebih menghemat. Ngapain pakai yang banyak tadi 4. Kan jadi ada 2 alternatif cara menunjukkan suatu subgroup. Bisa pakai definisi grup, jadi membuktikan atau menunjukkan keberlakuan 4 aksioma. Kalau yang sifat hanya menunjukkan untuk setiap ABD elemen subsetnya tadi berlaku AB inverse elemen si subgrupnya tadi, subset. Oke, jadi di sini kita punya H, K. Kalau mau dikotret begini, H, K, subgrup G, maka kita punya jadi misalkan kita ambil sebarang B di H, ya kita punya AB inverse gitu ya. Yang satunya berarti kan misalkan X, Y, D, K, E. Berarti X, Y inverse K juga gitu. Ya tentunya H dan K-nya pasti juga tidak kosong gitu ya. Yang pertama berarti kita mau tunjukkan, di sini kan tujuan kita H iris K subgrup dari G. Kalau H iris K subgrup dari G berarti pertama kita harus tunjukkan H iris K-nya tidak kosong. Nah, H iris K tidak kosong itu jaminannya siapa? Ada siapa? Nah, kita punya karena H dan K itu subgrup, maka pastilah ada elemen identitas di sana. Jadi E itu ada di H dan E ada di K. Nah, kalau E ada di H dan K, berarti E itu elemen H iris K. Dengan kata lain, H iris K-nya tidak kosong. Yang kedua, kita tunjukkan tadi pakai aksiom, pakai sifat subgroup. Jadi kita ambil sebarang 2 elemen di H iris K. Misalkan AB di sini, kita akan tunjukkan bahwa AB inverse juga ada di H iris K. Nah, ini pakai sifat subgroup juga. Jadi karena A, B elemen H iris K, pastinya A dan B itu di H sekaligus di K. Karena H dan K masing-masing subgroup, maka AB inverse yang ini tadi, AB inverse di H dan juga AB inverse di K. Ya karena AB inverse ada di H dan K, otomatis AB inverse juga di H iris K. Jadi kita sudah membuktikan bahwa H iris K itu subgroup dari K. Kalau misalkan kita punya 3 subgroup pun, jadi misalkan saya punya H, K, L, 3 subgroup dari G, maka irisannya juga subgroup H, iris K, iris L. Juga subgroup dari G, nanti bisa dicoba. Salah. Ada pertanyaan sampai sini? Mungkin ke contoh langsung aja. Latihan. Saya ambilkan mana ya? Oke, nomor 1. Kayaknya banyak yang
Bu, mau bertanya, Bu. Apa? Untuk tadi buktikan asosiatif itu cukup seperti tadi, tak, Bu? Kalau hanya itu subset G, maka jelas H itu asosiatif. Itu aja. Iya, karena dia subset toh. Kalau kita punya suatu himpunan itu bersifat, misalkan bersifat komutatif, ya maka di apa namanya, himpunan bagiannya pasti juga bersifat asosiatif gitu. Oh, Oh sorry, ya, terima komutatif kasih, ya Bu. tadi. Oh, saya Jadi kira harus komutatif, buktiin manual. asosiatif. Enggak, jadi kalau versi subgroup ya, karena kita sudah menunjukkan dia subset. Jadi kalau sudah mana sih? Jadi kalau misalkan dia sudah subset gitu ya, mana ya tadi? Sudah saya hapus kah? Jadi gampangnya misalkan kita punya himpunan gitu ya. Nah, dia memuat himpunan lebih kecil. Mana yang, oh kok jelek. Saya ganti warna. Oke, misalkan saya punya himpunan besar ini. Ya anggaplah misalkan kita punya, ini hanya perumpamaan aja ya. Misalkan saya punya H, G aja lah, biar kelihatan. Kita punya di sini H. Nah, G itu tadi sudah bersifat asosiatif. Asosiatif kan maknanya, setiap kita ambil sebarang 3 elemen di G, berarti kan A ster kurung B ster C sama dengan kurung A ster B ster C gitu kan. Nah, itu kan untuk semua G. Otomatis H ini juga bersifat asosiatif ya, karena semua elemen di H juga elemen di G gitu kan. Jadi H itu juga bersifat asosiatif dikarenakan si sifat G-nya. Begitu juga dengan yang komutatif. Misalkan G itu komutatif. Komutatif kan artinya kita ambil sebarang 2 elemen di G, A ster B sama dengan B ster A. Nah, karena semua elemen di H itu merupakan elemen di G, maknanya berarti ya sembarang kita ambil 2 elemen di H, ya misalkan X, Y, ya berarti X ster Y sama dengan Y ster X, ya karena sifat si G itu tadi. Jadi kalau misalkan belum menunjukkan dia subset, ya belum bisa bicara sifatnya diturunkan dari si subset tadi. Sama seperti kemarin saya membuktikan 2Z atau berapa itu, ya asosiatifnya diperoleh dari si Z, karena 2Z subset dari si Z. Gitu. Oke, misalkan kita coba mengerjakan yang nomor 1 ya. Karena biasanya banyak yang kejebak pengambilan elemen di A-nya. Apa sih maknanya A di sini? Himpunan A di sini, himpunan yang dibangun oleh elemen A gitu kan. Jadi A itu, A besar di sini isinya A pangkat 1, A pangkat 0, A pangkat 2, dan seterusnya. A pangkat min 1, min 2. Nah, himpunan A ini kita disuruh menunjukkan bahwa dia subgroup. Nah, saya pribadi ya paling gampang kita tunjukkan pakai yang sifat yang teorema berapa tadi? 12 atau berapa tadi? Jadi yang pertama kita tunjukkan dia tak kosong, kemudian subset dari G gitu ya. Kemudian yang terakhir diambil 2 elemen di A, maka AB inverse juga harus di A juga. Oke, mungkin oke. Berarti kita punya A di G gitu ya. Kemudian himpunan A ini isinya tadi A pangkat N, di mana N ini
elemen bilangan bulat. Oke, yang pertama berarti kita tunjukkan A tidak kosong. Karena apa? Ada siapa di sini? Halo? A tidak kosong. Kenapa? Ada A pangkat N. Ada? A pangkat N. A pangkat N. N-nya siapa di sini? Jadi ada siapa? Ada satu. Satu. Identitas. Bukan satu, tapi apa di sini? Identitas. Yaitu A pangkat 0 ya. Kan kemarin ada sifat di grup. Kalau kita punya A pangkat 0, hasilnya identitas. Karena di sini operasinya dia operasi secara umum, biner secara umum. Tadi disebutkan nggak kalau operasinya tertentu? Enggak kan ya? Oke, dan kalau subsetnya, karena A dibangun oleh elemen di G, gini ya, elemen A di G, maka jelas A itu subset G. Nah, yang ketiga di sini diambil sebarang. Misalkan saya ambil X, Y di A. Nah, X dan Y di A itu maknanya berarti kita bisa menuliskannya dia sebagai X sama dengan A pangkat. Saya ambil misalkan P aja, biar tidak. Kebanyakan kalian itu kejebak di sini. Y sama dengan A pangkat Q. Nah, jadi selalu kesannya A pangkat N. Jadi misalkan kita ambil elemen di A. Kalau kita ambil dua elemen di A, berarti si variabel pangkatnya itu harus berbeda. Jangan sama. Kalau sama kan kesannya berarti X sama dengan Y. Padahal ini secara umum. Nah, biasanya banyak yang keliru di sana. Jadi pastikan di sini kalau secara umum berarti ya pastikan dia berbeda. Jangan sampai sama. Kalau sama, apa gunanya kita mengambil dua elemen yang sama? Sama aja dengan mengambil satu elemen saja gitu kan. Nah, di sini akan kita tunjukkan bahwa X, Y inverse. Oh, kok jadi A? X, Y inverse. Semoga kalian nggak bingung ya. Enak pakai kata INV atau begini ya? Inverse aja ya? Kayaknya gak enak juga sih. INV aja. Oke, X kali inverse Y sama dengan, ini di A gitu ya. Nah, maknanya apa kalau X kali inverse Y itu di A? Berarti X kali Y inverse itu adalah, apa namanya, dia itu bisa dinyatakan sebagai A pangkat sesuatu atau hasil operasi A sebanyak berapa kali gitu. Karena syarat di himpunan A seperti itu. Jadi semua anggota himpunan A di sini adalah hasil operasi A. A-nya dioperasikan sebanyak berapa kali. Oke, berarti di sini kita punya XY. Kita mau cari Y inverse dulu. Karena A di G, maka kita punya inverse A di G juga. Kalau inverse A di G, kita mau
Oke. Kita mau cari ini. X kali inverse Y. Kok besar? Ini kan sama dengan, berarti X tadi bentuknya apa? X tadi A pangkat P kan? A pangkat P dikali dengan inverse dari A pangkat Q. Nah, ini akan sama dengan A pangkat P dikali dengan kita punya A inverse, jadi inverse dari A dipangkat dengan Q. Begitu. Kemudian kita punya A pangkat P dikali dengan A pangkat, kok jadi ini? NQ. Sehingga pakai sifat eksponensial, kita punya A pangkat P min Q gitu ya. Oh, ini kurang. Untuk suatu P dan Q di Z. Nah, karena P dan Q di Z, maka P min Q juga di Z, gitu ya. Nah, karena XY inverse bisa dinyatakan sebagai A pangkat bilangan bulat, maka kita bisa simpulkan bahwa diperoleh X kali inverse Y di A, gitu ya. Kesimpulan akhirnya jadi A subgroup dari Q. Oke, jadi langkah-langkahnya, ini kalau pakai sifat tadi ya, kita tunjukkan dia tidak kosong, kemudian dia subset, ya subset tak kosong, itu jadi satu kesatuan, kemudian diambil dua elemen tadi, maka operasinya XY inverse juga harus ada di himpunan si subset tadi. Kalau misalkan mau coba yang pakai definisi pertama tadi, ya berarti tunjukkan bahwa dia subset, kemudian operasinya biner, asosiatif, ada elemen identitas, inverse, semuanya terpenuhi. Saya pikir ya paling enak ya pakai cara ini, karena nggak banyak. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Wow. Oh, ini masih banyak. Tugasnya si. Nah, saya pengen tahu yang nomor 5 deh. Jadi, kita punya G, suatu grup, ada A, itu elemen di G, tunjukkan bahwa centralizer di sini, CA, yaitu elemen yang komutatif, bagaimana ya bicaranya? Jadi dia elemen yang komut dengan si X,
Dia merupakan subgroup dari G. Jadi CA itu isinya semua elemen di G yang komutatif dengan A. Kalau misalkan yang nomor 6 ini adalah semua elemen di G, bukan semua elemen di G. Jadi yang nomor 6 itu bedanya dengan yang nomor 5. Kalau yang nomor 5 ini hanya elemen di G yang komutatif dengan A, tapi kalau yang nomor 6, elemen yang komutatif dengan semua elemen di G. Jadi lebih luas lagi dia, menyebabkan komutatifnya. Itu sama-sama subgroup. Mungkin saya pilih nomor 5 aja deh. Oke, ada waktu. Mungkin saya mau bahas yang penugasan sih. Ini saya tutup dulu aja di rekamannya.